Faulaika minal ladzina a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi mereka itu para wali-wali mukminin mukminat itu adalah termasuk orang-orang yang dipersiapkan pengampunan dan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu man ammanahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim. Rasulullah bersabda, orang mukmin adalah orang yang oleh orang lain diamanatkan, diberi kepercayaan mengurus harta kekayaan mereka dan jiwa mereka. Waqala sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu man amina jaruhu bawa yaqahu. Rasulullah bersabda, orang mukmin adalah orang yang tetangganya merasa aman dari kejahatan-kejahatannya orang mukmin ini. Walam yakhussa mu'minan wala musliman. Rasulullah dalam hadis itu tidak mengkhususkan orang mukmin dan orang muslim, tapi jarahu. Bal qala an-nasu wal jar min taqyidin. Bahkan kata-kata Rasulullah mengistilahkan nas, man ammanahun nasu, dan pakai tetangga tanpa diberi catatan tetangga yang muslim, yang mukmin, tidak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fa innal muslima qayyadahu bi salamatil muslimin fa farqa bainal muslim wal mu'min bima qayyadahu wa bima adlaqahu. Sebab orang muslim itu oleh Rasulullah diberi catatan dengan orang muslim yang lain merasa aman, merasa selamat. Jadi beda antara muslim dan mukmin. Dibedakan dengan apa yang diberi catatan oleh Rasulullah, muslim dan mukmin itu, dan dengan yang dimutlakkan, yaitu tetangga dan manusia. Manusia dan tetangga, bukan mukmin dan muslim, tidak. Falimna annal imana khususu wasbin wa huwa at-tasdiqu taqyidan min ghairi dalilin liyufraqa bainal imani wal ilmi. Jadi kita tahu bahwa iman itu khusus, sifat khusus, yaitu percaya dengan ikut ulama dengan tanpa dalil, untuk membedakan agar beda antara iman dan ilmu. Wa alam annal mu'mina al mustalah alaihi fi tariqillah ta'ala inda alihi alladhi i'tabarahu syar'u lahu alamatani fi nafsihi idza wajadahuma kana minal mu'minin. Perlu diketahui bahwa orang mukmin yang dibuat istilah mukmin, yang diistilahkan dalam jalan menuju Allah, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, yang diakui oleh syara, itu memiliki dua ciri khas. Mukmin yang menjadi istilah dalam thariqat menuju Allah itu ada dua, dia punya dua tanda-tanda. Yang apabila dua itu dia memiliki, dia rasakan, maka dia termasuk wali-wali mukminin. Al-alamatul wahidatu ay yasirul ghaibu lahu ka syahadati fi adamil raibi. Tanda-tanda pertama ialah ketika hal-hal yang gaib itu bagaikan sesuatu yang nyata, sesuatu yang dilihat mata, dalam hal tidak ada keraguan sama sekali. Walaupun gaib, belum dilihat mata, dia percaya sama dengan melihat sesuatu yang nyata di depan mata. Wal alamatu tsaniyatu ayyasriyal imanu minhu fi nafsil alam kullihi. Tanda-tanda kedua ialah ketika keimanannya itu menyebar ke seluruh alam, diri alam. Fayamanuhu ala al-qad'i ala amwalihim wa anfusihim wa ahlihim min ghairi ay takhallala dzalikal imana tuhamatun fi anfusihim min hadzal syakhsi. Jadi manusia alam yang lain itu merasa aman dari orang mukmin ini, merasa aman tidak akan dirampok kekayaannya, jiwanya mereka dan keluarga mereka. Kemudian rasa aman itu tidak bercampur dengan
kecurigaan-kecurigaan dalam jiwa manusia yang lain pada orang ini, orang mukmin, wali yang mukmin ini. Fadzalika huwal masyhud lahu bi annahu minal mu'minin. Mukmin yang demikianlah yang disaksikan, diagung-agungkan, dilulukan oleh Allah bahwa dia adalah termasuk orang-orang mukmin. Wa mahma lam yajid hatainil alamataini fala yughridu nafsahu wala yudkhiluha fil mu'minin falaysa illa ma dzakarnahu. Jadi apabila seseorang itu belum merasakan dua tanda ini dalam kehidupan sehari-harinya, maka jangan berbuat salah pada dirinya dan jangan memasukkan di dirinya termasuk orang-orang mukmin. Sebab orang mukmin itu tiada lain kecuali ciri khasnya yang saya terangkan itu. Umil awliya yadun al-qanitun al-qanitatu radhiyallahu anhum tawallahumullahu ta'ala bil qunuti wa huwa ad-du'atu lillahi fi kulli ma amara bihi wa naha anhu. Di antara para wali juga ada wali-wali yang bernama qanitun dan qanitat. Mereka diperhatikan, diurus oleh Allah dengan sifat qunut. Qunut itu tunduk pada Allah pada semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan pada apa semua yang dilarang oleh Allah. Qala ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Allah Ta'ala berfirman, berdirilah ikhlas karena Allah dengan taat, taat. Ad-dha'iin maksudnya qanitin adalah taat. Qala Allah Ta'ala wal qanitina wal qanitati. Allah berfirman wal qanitina wal qanitati, laki-laki yang tunduk, yang taat, dan perempuan-perempuan yang taat. Qala Sayyidi Yahya Muhyiddin radhiyallahu anhu waqaftu yawman ana wa abdun salihun ma'i yuqalu lahu abd al-hajj dawar yusufu al-ustaji bi asdabi kana minal ummiyin al-munqadiin ila Allah al-munawwarati basairuhum ala sahilin ya guru man yu'ti syai'an liwajhillahi ta'ala. Imam Muhyiddin Ibnu Arabi berkata, saya pernah berdiri di pinggir, di pantai bersama seorang hamba yang soleh, ya, bersama saya yang bernama Haji Mudawwar Yusuf al-Usatiji. Beliau adalah termasuk orang-orang buta huruf yang fokus, yang menyatu konsentrasi pada Allah Ta'ala dan mata hati mereka tersinari oleh cahaya iman. Kemudian saya berdiri bukan sailin ya, berdiri di depan orang pengemis, seorang pengemis, sahilin, bukan sahilin tapi pengemis. Ada pengemis yang berkata, siapa yang mau memberikan sesuatu ikhlas karena Allah? Fafataha rajulun surrat darahima kanat indahu wa ja'ala yantaqi lahu min bainid darahimi qit'atan saghiratan yadfa'uha lisail. Lalu ada orang membuka kantong uangnya, kantong dirham yang dia bawa, kemudian dia milih-milih. Dia merogoh kantong itu, dari dirham-dirham yang ada di kantong itu dia ambil yang dirham yang kecil yang dia berikan kepada pengemis itu. Fawajada sumuna dirhamin fa'adahu iyyahu wa hadzal abdu shalihu yanzur ilaihi faqala li ya fulan tadri ala ma yufattishu hadzal mu'ti. Kemudian ternyata setelah dia rogoh, dia ambil dirham yang 1/8 dirham, jadi kecil sekali, 1/8 dirham. Padahal 1 dirham itu 4 gram ya, 4 gram 0,5 sekira tadi itu. Kemudian 1/8 dirham itu dia kasihkan kepada pengemis. Lalu hamba yang soleh yang bernama Haji Mudawwar Yusuf itu berkata, melihat orang yang kasih pengemis itu, lalu dia berkata kepada saya, fulan, kamu kenal enggak? Kenapa?
dia memilih-milih, merogoh kantongnya cari uang yang kecil. Qultu la qala ala qadrihi indallah li'annahu a'dha sa'ila liwajhillahi ta'ala fa ala qadri ma a'dha liwajhihi ta'ala dzalika qimatuhu 'inda rabbih. Kemudian saya menjawab, kata Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, saya tidak tahu kenapa dia merogoh kemudian ambil yang uang yang kecil. Gini, kata si wali yang soleh ini, yang Haji Mudawar ini, karena dia punya derajat tersendiri bagi Allah, karena dia memberi pengemis itu ikhlas karena Allah. Jadi disesuaikan dengan apa yang dia berikan kepada pengemis itu ikhlas karena Allah. Nah, sebesar itu pula derajat dia di sisi Allah. Jadi hanya 1 dirham, 1/8 dirham, berarti derajat dia di sisi Allah ya 1/8 dirham itu, tidak mulia amat. Jadi makin sedikit, makin pelit dia, makin tahu bahwa derajatnya sekecil itu. Walakin min syartil qaniti indana ayudi Allah min haitsu ma huwa abdullah la min haitsu ma huwa wa'adahu Allah taala bihi min ajri wa thawabi liman adha'ahu. Akan tetapi salah satu syaratnya wali qanit ini menurut saya salah satu syaratnya ialah dia harus taat kepada Allah dengan perasaan dia sebagai hamba Allah, bukan dengan perasaan dia menginginkan pahala-pahala yang dijanjikan Allah kepada orang yang taat kepada Allah. Tidak seperti itu. Jadi ikhlas karena saya ini hamba Allah maka saya tunduk kepada Allah. Kalau kita kan enggak, karena saya ingin pahala maka saya beramal. Yang wali qanit ini tidak begitu. Wa mal ajrul ladzi yasulu lil qaniti fadzalika min haitsul amal alladzi yadlubuhu la min haitsul hal alladzi aujaba lahul qunuta. Adapun pahala yang didapatkan oleh wali qanit ini itu adalah pahala dari sisi amal yang dia inginkan, bukan dari sisi kondisi batin yang mengharuskan dia harus taat kepada Allah. Aminal awliya ya'dhun as-sadiquna was-sadiqatu radhiyallahu anhum tawallahum Allah taala bisidqi fi aqwalihim wa ahwalihim. Qala ta'ala rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi wa minhum man qadha nahbah wa minhum man yantadhiru wa ma badalu tabdila. Di antara para wali-wali juga ada yang bernama wali-wali sadiqun, sadiqat. Wali sadiqun dan sadiqat. Mereka diurus oleh Allah, mereka diperhatikan oleh Allah dengan sifat kejujuran dalam ucapan, dalam gerak-gerik mereka, sikap mereka selalu jujur. Allah Ta'ala berfirman, mereka adalah laki-laki yang jujur kepada apa yang dijanjikan mereka kepada Allah untuk melakukan sesuatu tersebut. Wa min awliya adzan as-sabiruna as-sabiratu radhiyallahu anhum tawallahum Allah Ta'ala bisabri hum alladzina habasu anfusahum ma'allah Ta'ala ala dha'atihi min uri tauqitin. Juga para wali-wali itu ada yang bernama as-sabirun was-sabirat, laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar. Mereka diperhatikan oleh Allah, diurus oleh Allah dengan sifat sabar. Mereka adalah orang-orang yang menahan diri mereka untuk taat kepada Allah, untuk taat bersama Allah, untuk taat kepada Allah memenuhi tauqitin tanpa dibatasi waktu. Taatnya sampai jam berapa, jadi jam sekian, dari jam sekian tidak. Mereka tanpa membatasi taat mereka kepada Allah. Faja'alallahu jazaa'ahum 'ala dzalika min tauqitin. Jadi mereka, pahala mereka oleh Allah diberikan kepada mereka tanpa dibatasi waktu juga, karena mereka taat kepada Allah tanpa dibatasi dengan waktu, bebas seterusnya mereka sabar, mereka taat.
Faqala ta'ala innama yatawalla sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala berfirman, orang sabar itu akan dilengkapkan, akan disempurnakan pahala mereka dengan tanpa dihitung. Fama waqata lahum Allah